Kabar mengejutkan datang dari Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba-tiba mengumumkan mundur dari jabatannya. Spekulasi siapa penggantinya pun langsung bermunculan. Airlangga yang menjabat Ketum Partai Golkar sejak 13 Desember 2017 itu seharusnya mengakhir masa jabatannya sampai akhir tahun ini. Konon, dia dikasih pilihan sulit, meletakkan jabatan atau masuk penjara. Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya daripada Minggu 11 Agustus. Namun, surat pengunduran dirinya sudah diteken sejak Sabtu 10 Agustus. Dalam video resmi yang beredar Minggu pagi, dia menyatakan pamit dari jabatannya. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dan atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, ujar Airlangga. Dia menegaskan, DPP Partai Golkar akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai ketentuan EDAR. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar, tegasnya. Dia menambahkan, demokrasi harus terus dikawal dan partai politik adalah pilarnya. Partai Golkar selama 60 tahun telah membuktikan hal ini. Pada pemilu 2024, kata dia, Partai Golkar bahkan memenangkan 102 kursi DPR dan ratusan bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat dari Sabang sampai Merauke. Dalam Pilpres 2024, lanjut dia, Golkar juga memberikan kontribusi besar dalam kemenangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 hingga 2029. Airlangga yakin seluruh prestasi yang dicapai akan dilanjutkan lebih baik lagi. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta petinggi dan senior Partai Golkar. Airlangga sampai saat ini masih menjadi Menko Perekonomian. Tapi kabarnya, saat ini dia tengah bersiap-siap meninggalkan rumah dinasnya di Kompleks Rumah Menteri, Kuningan, Jakarta Selatan. Kasak-kusuk pengganti Airlangga sebagai Ketum Partai Golkar pun menyeruak seiring langkah mendadak Airlangga tersebut. Disebut-sebut, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, bakal menggantikan Airlangga. Nama Gibran Rakabuming Raka juga mencuat seiring lengsernya Airlangga dari Ketum Partai Golkar. Beberapa flyer bergambar Gibran dengan narasi sebagai Ketum Golkar berseliweran di grup-grup WA. Namun, sebelum diputuskan dalam Munaslup yang dipercepat pada akhir Agustus ini, pejabat sementara, PJS, Ketum Partai Golkar akan diserahkan ke Agus Gumiwang Kartasasmita. Melansir Infobank News, Presiden Jokowi dikabarkan bakal masuk Partai Golkar dan didapuk jadi Ketua Dewan Pembina. Masuknya Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina dan Bahlil sebagai Ketua adalah skenario istana jelang lengsernya Jokowi dari kursi Presiden. Airlangga sejatinya berat melepas jabatan prestisius itu. Sebagai partai terbesar kedua setelah PDIP, posisi Ketum Partai Golkar sangatlah strategis. Selama ini beredar isu, Airlangga diduga terlibat kasus ekspor minyak sawit dan nikel ke Cina. Kasus inilah yang dijadikan senjata untuk menekan dirinya mundur dari Ketum Partai Golkar. Jika kabar ini benar, bisa dibilang Airlangga dikudeta halus untuk melepaskan jabatannya. Namun, di kalangan internal elit partai beringin tersebut, Airlangga dianggap gagal memimpin Partai Golkar. Selain gagal menjadi kontestan di Pilpres 2024, Partai Golkar di bawah kepemimpinannya menjadi partai yang lemah. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah. See you in the next case.